Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi sekarang ini yang mungkin mengulas sedikit seperti yang kayaknya kemarin sampai mana ya? Sampai ini udah ya. Yang ini udah kemarin sampai sini ya. Halo. Iya, Bu. Sorry ya, soalnya saya ngajar kelas reguler sama kelas internasional, jadi kadang-kadang saya ketukar udah ngajar sampai mana. Dan kebetulannya dua-duanya pas lagi harus ngajar ya, dan waktunya beda. Oke, ya, kita recall lagi ya. Oh ya, nanti kalian silakan lihat EduNext, ada tugas ya, tugasnya tentang diagram fasa, biar hari ini yang setelah saya jelaskan, mungkin nggak harus sampai nggak usah kita pakai waktu sepenuhnya, biar sebagian bisa kalian pakai untuk mengerjakan tugas. Ada tugasnya di EduNext tentang cara membaca atau cara menghitung dan tentang diagram fasa ini ya. Sengaja biar dikasih tugas agar yang dijelaskan hari ini bisa berbekas ke kalian, dan ketika kalian ujian kalian nggak harus belajar lagi dari awal. Oke, jadi seperti yang kemarin mengingat kembali, jadi kita harus lihat dulu kalau sistem eutektik seperti sistem azeotrop ya, kalau di gas cair. Di sini, nah sistem eutektik artinya dia terjadi reaksi eutektik ya. Reaksi eutektiknya adalah di mana L ini ya, yaitu pada CE itu adalah pada konsentrasi eutektik. Kalau dia didinginkan, dia akan menjadi dua fasa, yaitu alfa, alfa ya, ini alfa, pada komposisi Ca alfa eutektik, yaitu di sini, dan menjadi beta pada komposisi beta eutektik. Nah, jadi L pada komposisi eutektik ini kalau dia didinginkan, dia akan menjadi alfa pada komposisi alfa eutektik ditambah dengan beta, fasa beta pada komposisi beta eutektik. Ya, begitu pula kalau ini dipanaskan, dia akan kembali lagi menjadi L pada komposisi C eutektik. Nah, ketika dia membeku, dia nggak terpisah-pisah gitu ya, dia nggak terpisah-pisah, ada blok gitu ya kan, kalau di sini kan kayaknya kelihatannya agak-agak terpisah gitu ya. Nah, enggak juga gitu, tapi yang terjadi adalah dia adalah solid dua fasa dengan struktur lamella atau berlayers gitu ya, dengan berlapis, dan disebutnya adalah eutectic structure. Nah, eutectic structure ini kalau misalnya secara makro, kalau misalkan mungkin kita potong cuman kita lihat secara mata kita sendiri, itu kelihatan kayak satu fasa gitu ya, dan sifatnya pun eh, sama gitu, lumayan seragam. Kalau baru kita lihat ini akan jadi sesuatu yang berlapis-lapis kalau kita foto dan kita cek saat dimasukin mikroskop ya, jadi skala-skala mikron. Nah, bagaimana cara pertumbuhan eutectic growth ini? Jadi kalau misalkan ini liquid, maka dia akan tumbuh dengan layers dari liquidnya. Jadi mungkin ini ada satu titik di sini, ada satu titik di sini, kemudian dia akan grow ya, dan akhirnya kristal-kristal yang berbeda kemudian dia akan bersatu pada grain boundary atau pada sudut, pada batas butir. Oke, nah sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya em, kita jadi yang gambar ini ya, jadi ini kan PB sama SN ya, PB sama SN. Kita coba apa yang terjadi kalau kita dinginkan punya alloy yang atau lelehan yang dia komposisinya daerah-daerah sini ya. Kita potong ininya, terus kita lihat sebelah sini. Silakan lihat yang gambar ini dulu ya. Nah, di sini kalau misal pertama, kalau dia ada di daerah sini, jadi antara komposisi, misalkan komposisinya C2, yaitu C2 itu antara komposisi antara nol gitu ya, sampai kelarutan padat alfa gitu ya. Nih, jadi pendinginan equilibrium cairan dengan komposisi antara kelarutan padat pada temperatur kamar dan kelarutan padat pada temperatur eutektik ya. Jadi ini kelarutan padat pada temperatur eutektik sampai sini, kira-kira daerah-daerah sini. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah pertama
ini L ya, misalkan C2, jadi kan dia komposisinya tetap sama. Ketika kita masuk ke sini, dia akan masuk ke daerah 2 fasa ya, masuk ke daerah 2 fasa. Udah gitu gimana cara ngambilnya nih? Gimana cara ngukur berapa fasa alfa, berapa fasa L-nya. Nah, itu balik lagi dari inverse rule ya, balik lagi dari inverse rule yang kemarin kita lihat. Mungkin lebih baik kalau saya ini ya, saya buka aja deh ininya ya, saya show biar saya bisa gambar-gambar lebih jelas sebentar. Biasanya lama nih. Oke. Kita belum ya. Udah ya. Oke. Coba saya perbesar dulu. Oke, mungkin saya perbesar daerah sini ya. Jadi misalkan mungkin kayak gini ya, biar saya bisa ikut gambar-gambar ya. Nah, jadi di sini ketika dia sini kan pasti ada sebagian akan jadi alfa, sebagian akan jadi L. Nah, berapa yang jadi alfa, berapa fraksi massa alfa, dan berapa fraksi massa liquid. Nah, itu balik lagi ke inverse rule-nya. Gimana cara tahu inverse rule atau dari lever rule-nya? Biasanya saya bisa pakai gambar garis ya. Kalau mungkin kalian yang suka pakai tablet bisa, kalau enggak mungkin kalian bisa pakai penggaris. Pertama kita ngasih di garis yang horizontal. Coba kesini ya. Nah, ini kita buat garis horizontal. Jadi ini adalah jadi ini pada temperatur itu ya, garis horizontal. Mungkin saya kecilin sedikit sampai di titik ini. Nah, mungkin saya gedekan. Oke, jadi kita tarik garis horizontal ke sini. Kemudian misalnya saya tulis misalnya ini, anggaplah ini saya tulis X, ini titik Y, ini titik Z gitu ya. Nah, kita tahu di titik ini adalah titik kita di 2 fasa, maka dia akan bergeser satu jadi fasa alfa di sini, akan jadi fasa L di sini. Jadi kalau saya bilang misalnya gini ya, jadi fraksi massa alfa ya, fraksi massa alfa berarti ini ya, fraksi massa alfa ini berarti adalah panjang garis yang seberangnya dia dibagi dengan panjang garis semuanya ya. Ini alfanya di sini, sebelah kiri, berarti kita harus cari panjang garis yang seberangnya, yaitu YZ ya, dibagi dengan panjang garis keseluruhannya atau XZ gitu. Nah, baru kemudian Anda kalau misalkan Anda ngeprint di kertas ya, atau mungkin misalkan ujian udah Anda print, ya baru pakailah penggaris ya. Saya kebetulan kalau di sini, kalau di PPT atau di Word itu kita bisa ngukur panjang garis ya, dari kalau kita bikin line. Jadi saya ngukur kayak gini. Ini 1,75 cm. Itu ya. Terus kalau saya panjang dan ngukur dari sini ke sini 2,54 cm. Coba saya tulis ya. Jadi ini 1,75 dibagi 2,54. Jadi sama dengan, kita hitung pakai kalkulator. 1,75 dibagi 2,54 berarti 0,69 gitu ya. Artinya di titik ini ya, di titik ini
0,69 adalah fraksi alfa. Berapakah L-nya? Ya berarti L-nya adalah 1 dikurangi 0,69 ya, karena semuanya kan 1 atau 100%. Jadi 0,31 misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian dengan cara kalau saya tanya lagi di titik ini berapakah komposisi fasa alfa yang terbentuk? Berarti Anda tinggal lihat titik X ini, Anda tarik ke bawah, ya. Anda tarik ke bawah, misal berapakah dia? Nah, dari titik sini, misalkan berapakah fasa alfa? Berarti komposisi alfanya, misalkan tarik ke bawah ke sini, cari yang tegak lurus ya. Nah, misalkan segini. Jadi mungkin 10 kurang dikit, mungkin 9 atau 9,5 misalnya seperti itu. Ingin tahu komposisi L berapa? Nah, mungkin pakai garis yang sama, kita copy terus kesiniin. Mungkin Anda bisa cek lagi berapa pakai penggaris gitu. Ya pakai rasio-rasio aja ya, karena ini kan grafiknya adalah bukan logaritmik. Nah kalau logaritmik berarti nanti kalian harus latihan lagi belajar kalau logaritmik seperti apa. Oke, nah kemudian anggap kita sekarang di sini dia 70% atau 69% ya, 0,69 sudah menjadi padat gitu ya. Kemudian kita dinginkan perlahan secara equilibrium sampai di titik F. Ya, apa yang terjadi sampai di titik F ini, maka semuanya adalah fasa alfa gitu ya. Jadi di titik F berarti fasanya adalah alfa 100% ya. Komposisinya berapa? Komposisinya ya komposisi C2 itu gitu. Nah, begitu kita turunkan lagi ke sini temperaturnya. Nah, ini sama kayak kalian misalkan punya air panas terus kalian masukin misalkan satu gelas terus kalian masukin 3 sendok makan gula gitu ya. Air panasnya 90 derajat misalnya. Kemudian diaduk kan larut ya semua gitu. Nah, terus udah gitu kalian simpen di air dingin, atau misalkan kalau saya mau bikin es kopi gitu ya. Pertama tuh saya masukin mungkin gula, terus airnya sedikit, terus air panas gitu ya, semua gulanya larut. Udah gitu saya masukin es batu ya. Saya masukin es batu, langsung semuanya blek sama kasih mungkin air dingin sedikit, tiba-tiba temperaturnya turun. Nah, gitu ya. Kalau misalkan dia kelarutannya lebih lewat jenuh, kayak gini kan dia lewat jenuh ya, maka yang terjadi adalah akan muncul fasa kedua. Ya, fasa kedua yaitu adalah beta. Dan bentuknya ini adalah betanya adalah gambar yang warna biru-biru ini. Gambar yang warna biru-biru ini berarti ini adalah si beta yang yang terdapat di sini gitu ya. Oke. Jadi sama kayak kalian, berarti kan kalau misalkan saya punya air gula panas kemudian saya dinginkan, nanti si gulanya lewat jenuh, maka si gulanya nanti dia akan memadat. Nah, ini juga sama. Jadi ada larutan padat baru yang akan timbul gitu. Bagaimana timbulnya? Timbulnya nggak akan ngegeblek di satu tempat ya, tapi akan seragam seperti ini. Jadi seperti ini adalah alfa, betanya. Nah, nanti di sini kalian perlu ngitung juga nih, kalau saya pengen tahu berapa berapa komposisi fasa beta yang terbentuk ya, gitu. Ada nggak yang bisa jawab? Berapa komposisi fasa beta yang terbentuk? Anda tahu nggak nyarinya? Berapa komposisi fasa beta yang terbentuk? Ada yang tahu nyarinya? Sebenarnya ini belum lengkap ya grafiknya ya. Anda harus tahu grafik semuanya, dan ya sama yang gambarnya sama yang harus kalian pakai, sama kayak yang di atas juga ya. Misalkan mungkin kalian harus bikin grafiknya yang sama yang kayak gini lagi gitu ya. Salah. Mungkin grafik ini harusnya yang horizontal. Kalian harus cari grafik horizontal, kemudian
tarik sampai sana. Nah, sampai sana tapi mungkin jauh lebih ke sana ya. Ini harusnya saya nyari horizontal nih. Cari biar tahu berapa komposisi beta di ujung sana, di ujung sini ya. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, saya balikin lagi ke sini. Kalau misalkan dia di titik ini, misalkan berapa komposisi fasa beta yang terbentuk ya, berarti fasa betanya berarti harus lihat ke sini. Maka dia harus garis ke sini. Gitu ya. Oke, nanti kalian bisa lihat pas lagi latihan. Itu yang pertama ya. Jadi kalau misalnya saya kecilkan lagi, pertama kalau dia pendinginannya adalah antara di sebelah sini atau di sebelah kirinya ya. Jadi antara kelurutan pada temperatur kamar dengan kelurutan padat pada temperatur eutektik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita punya komposisinya itu dia ada di daerah sini. Jadi daerah antara kelarutan batas kelarutan sini atau saat mulai kelarutan eutektik C alpha eutektik ya dengan eutektik structure dengan L ini. Apa yang terjadi? Bagaimana struktur yang terjadi gitu ya. Mari kita lihat sama-sama nih ya. Nah, okay. Jadi pendinginan equilibrium cairan pada komposisi antara larutan padat pada temperatur eutektik dan komposisi eutektik. Jadi kelarutan padat pada temperatur eutektik ini dan komposisi eutektik. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Misalnya ini adalah C4, C4-nya adalah 40%. Ya, yang pertama kita dinginkan sampai misalkan dari J ini kita dinginkan ke K. Oke, nah di K kalian tahu dia adalah dua fasa. Di sini udah dua fasanya daerah sini. Kita tahu bahwa fasa ini adalah fasa alfa dan cairan. Betul ya? Di sini ya, nih. Kalian dengan cara yang sama tadi digariskan, dipakai lever rule, kalian bisa hitung kalau ditanya ya. Kalau ditanya berapa fraksi massa alfa, berapa fraksi massa L-nya kalian bisa dapatkan. Terus kita dinginkan lagi dari K secara perlahan untuk timbangan sampai L. Oke, sampai di sini. Nah, apa yang terjadi di dekat titik atau di dekat garis eutektik, maka ya di dekat garis eutektik ini apa yang terjadi? Padatannya akan punya komposisi alfa pada kira-kira pada dekat eutektik, yaitu pada saat 18,3 weight% Sn. Oke. Sementara cairannya akan dekat ke cairan eutektik di sini komposisinya. Jadi Anda lihat ya, seperti biasa lihat tetangganya. Nah, kebetulan di sini ada tetangga satu nih, yang walaupun dia dalam bentuk titik, tapi dia adalah struktur eutektik. Oke, nah lalu oleh karena itu maka di sini sisa-sisa cairannya ini ya dia akan berubah jadi eutektik structure karena di sini sisa karena cairannya adalah komposisinya adalah di sini yaitu 61,9 weight% Sn, maka dia akan menjadi struktur eutektik. Oke, jadi yang bulat-bulatnya masih sama yang ini, sementara yang warna kuningnya berubah jadi garis-garis antara merah dan biru, di mana merahnya adalah larutan padat alfa dan birunya adalah larutan padat beta, gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk di sini kita akan bisa lihat maka di sini kita akan punya alfanya itu terbagi dua. Yang pertama kalau yang sudah duluan terbentuk sebelum yang leleh ini berubah jadi eutektik structure, itu disebutnya adalah alfa primer atau primary alpha. Oke, berapa komposisinya? Komposisinya adalah 18,3 weight% di sini komposisinya. Oke, nah dia bentuknya bulat-bulat tadi ya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah alfa dan beta, dia membentuk alternating layers dari atau membentuk lapisan-lapisan dari eutektik. Nah, jadi berarti ada alfa eutektik, ada beta eutektik, beta eutektik, gitu. Yang ini
alpha eutectic atau LC eutectic alpha 18,3 weight persen, kemudian ada betanya gitu. Jadi di sini nanti bentuknya kayak gini nih, gambar yang ini ya, gambar mikrostrukturnya. Jadi ada yang warna hitam ini adalah primary alpha gitu ya. Kemudian di sini ada gambar alternating layers-nya berubah jadi jadi eutectic ya. Jadi alternating layers atau lapisan-lapisan yang berbeda dari alfa sama beta gitu. Jadi di sini kalau saya kembalikan ke kecil, dikecilkan lagi. Nah, maka pada temperatur lebih besar dari isotherm eutectic di sini ya. Di sini ini adalah cairan dengan komposisi eutectic dan solid alfa. Tapi pada temperatur lebih rendah dari isotherm eutectic, di bawahnya ini huruf M, ini yang terjadi adalah alfa primer ya, dan struktur eutectic yang terdiri dari alfa dan beta lamela. Oke? Seperti itu. Dan kemudian di sini tulis juga bahwa fraksi konstituen mikroeutectic lebih besar daripada dengan pendinginan equilibrium. Oke, dan sekarang mungkin kita lihat grafik ini dulu. Apa ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, Kak kita. Buat berarti istilahnya si beta sama kita sudah melewati batas saturasi titik garis eutectic point itu ya Bu berarti? Gimana betanya? Yang ini ya, setelah garis ini. Oh, berarti kalau misalkan masih pas titik itu jatuhnya masih dalam bentuk pasal liquidnya ya, L? Ya. Oke, Sekarang Bu. saya Terima mau kasih, Bu. tanya, Akita, kalau gitu, Ya, Bu. kalau saya punya di 80% SSN, apa yang terjadi? Kalau saya punyanya dari sini, X Oh, misalnya. oh. Kira-kira kamu bisa prediksi nggak Oke, apa fasa yang terjadi kalau kita turunin sampai bawah? Pertama dia kan dalam full liquid semua. Lalu Hmm. pas nyentuh kurva yang itu, em, bentar, kalau misalkan dia kena situ harusnya berarti tetap ini ya Bu, berarti tetap tetap dia tetap liquid dan beta ya. Nah, betul, karena di sini sebelahnya dia tetangganya beta ya. Jadi dia akan Ah, akan akan ada beta dulu gitu. Terus udah gitu, kalau turun sampai bawah, kalau turun sampai bawah, saya rasa sih, em, bentar, dia tuh masih dia berarti nggak kebentuk alfanya ya Bu, kebentuknya tetap di beta sama liquid gitu. ya, terus sampai ke sini, berarti alfanya masuk kemana? Oh, kalau misalkan di bawah situ masuknya alpha alpha eutectic sama beta eutectic jatuhnya. Nah, jadi betul kalau kayak gitu, jadi nanti mungkin dia akan bentuknya kayak gitu-gitu ya. Jadi nanti dia ada garis-garisnya. Jadi alfa sama betanya ada di sini. Jadi di sini akan ada satu, berarti kalau itu primary alpha berarti beta primary ya. Setuju? Sama yang kedua adalah eutectic structure. Yang dimana eutectic structure-nya terdiri dari alpha dan beta gitu. Nah, jadi kalau betul ya? Yang lain? Jadi di sini alfanya masuk ke struktur eutectic kalau di sini ya, kalau di yang sebelah sini, daerah-daerah sini gitu. Nanti pertanyaannya lebih kompleks lagi. Pertanyaannya bisa jadi pertama, satu, berapa fraksi massa, misalnya yang gambar kedua ini ya, gambar yang 80% ya daerah sini. Berapa fraksi massa beta primary? Nah, kalian harus bisa hitung. Berapa fraksi massa beta seluruhan, nah, gitu ya, itu juga kalian harus bisa hitung. Berapa fraksi alfa yang ada di dalam eutectic, nah, itu juga bisa hitung. Kemudian berapa fraksi alfa secara keseluruhan, nah, itu juga hitung. Jadi nanti akan jauh lebih kompleks. Patokannya tetap bagaimana kita lihat tetangganya dia ada di mana gitu ya. Kalau misalnya yang ditanya adalah berapa fasa beta eutectic dibandingkan dengan fasa, berapa fraksi massa beta eutectic dengan dan berapa fraksi massa dari beta primary, dan bagaimana dengan strukturnya, berarti kalau kita lihat titiknya yang kurang gede ya saya. Berarti kita lihat titiknya berarti yang di titik eutectic dengan titik di sini dekat beta misal, atau misalkan
dekat sini ya, dekat titik ininya, di garis betanya gitu. Kalau misalkan ditanya berapa persen alfa dan beta yang ada, berarti kita harus lihatnya garisnya sampai ujung. Nanti kita latihan lagi ya kalau sekalian dengan yang besi baja ya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini baik pertama dari isomorph atau maupun eutektik itu dasar kita untuk bisa membaca. Nanti kalian bisa download dari sekarang assignments-nya atau tugasnya biar tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan lihat juga ini adalah diagram fasa untuk fasa untuk senyawa intermediate. Jadi ini jauh lebih kompleks, udah kayak dinosaurus ya, udah kayak apa ya, udah kayak dinosaurus atau gambar gajah or something. Nah di sini tapi jangan khawatir kalau kita membaca, yang penting kita lihat dia ada di titik mana, kemudian kita bisa lihat tetangganya apa kalau memang ditanya fraksi masanya. Ini adalah diagram fasa copper dan zinc atau tembaga dan seng. Ada beberapa paduan yang terkenal ya dari fasa copper dan seng ini atau tembaga dan seng ini, seperti perunggu, bronze atau brass, kuningan gitu ya, karena dia sangat punya banyak larutan-larutan padat gitu. Nah di sini ditulis dengan huruf Yunani juga sama, jadi ada larutan alfa gitu ya, ada larutan ujungnya di sini sebelah sini banget, bawahnya ada larutan mu. Itu ada karena di ujung-ujung dia disebut dengan larutan padat terminal. Jadi di ujung dan di ujung gitu ya. Di tengah-tengah ada larutan-larutan padat juga gitu ya. Jadi seperti beta, kemudian ada apa lagi tuh? Ada gamma, ada delta, ada epsilon gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi balik lagi, dimanapun kita titiknya, kita tinggal lihat tetangganya ada yang mana gitu, kecuali memang dia dalam satu fasa. Misalkan di titik ini nih, dia di titik X ini, karena dia hanya ada fasa beta, maka semua yang ada di daerah sini dia adalah fasa beta gitu. Kemudian di bagian bawah ini ada beta aksen ya, terus ada ya ini beta aksen. Ini sebenarnya jenis variasi larutan aja, namanya larutan padat yang lebih teratur atau ordered solid solution, dan atom-atom ini tertata lebih teratur dan spesifik dalam setiap sel satuan gitu ya. Nah di sini di grafik ini ada hal yang menarik sebenarnya, nanti kita bisa lihat balik lagi di slide nomor 11 kayaknya. Nanti ada titik eutektoid dan titik peritektik, tapi nanti ya setelah di sini. Sebelum itu kemudian selanjutnya adalah senyawa intermetalik. Jadi kalau kita tahu senyawa anion kation ya, NaCl atau SiO2 gitu kan, itu biasanya satu positif satu negatif, terus dia berikatan kovalen dan jadi senyawa ya. Nah logam itu juga dia bisa berikatan walaupun dia ikatan logam, tapi dia bisa berikatan seperti ikatan kovalen ya mungkin ya, dan itu namanya sebutnya adalah senyawa intermetalik. Jadi antara senyawa logam dan senyawa kovalen itu jadinya senyawa intermetalik. Contohnya misalnya ada magnesium dan timbal, ini dia di tengah, ini dia punya senyawa, jadi kayak senyawa gitu ya. Jadi dia punya satu melting point, dia punya satu mungkin vaporizing point, titik uap dan segala macam mungkin ya, di temperatur sangat tinggi dia punya. Jadi namanya adalah ini adalah jadi kita punya compound atau senyawa. Jadi senyawa Mg2Pb. Nah, kalau Anda senyawa intermetalik, kayaknya saya masukin juga ya ke assignment di sini di tugas. Ini terlihat seperti dia akan bentuknya berupa garis. Kalau Anda lihat satu unsur murni juga dia bentuknya berupa garis kan, dari bawah ke atas ya. Ini adalah pure magnesium, misalkan magnesium murni adalah di garis ini. Ini juga Pb murni, timbal dari sini ke sini. Nah, jadi satu garis itu adalah lurus ke atas, itu adalah satu senyawa. Ya, senyawanya Mg2Pb. Jadi kalau pakai senyawa kita bisa lihat ini berarti ada 2 atom Mg dan ada 1 atom Pb gitu kan ya, seperti itu. Jadi
di sini di bawah ada ada percent composition, kemudian di atas itu adalah atomic percent. Jadi kalau misalkan kita lihat ke atas ini, garis atas ini dia sekitar 33% ya. Jadi memang 33% Pb ya. Jadi 33,3 dibagi ini 100% dikurangi 3,3 berarti 67 ya, kira-kira memang 2:1. Jadi memang ini untuk khusus di atomnya. Tapi kalau kita pengen lihat berapa persennya, nah ini dari weight persen adalah timbal. Karena timbal itu dia massa atomnya jauh lebih besar dibanding Mg, gitu ya. Bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi di titik ini misalnya Anda punya satu senyawa alfa atau fasa alfa. Di sini ada fasa alfa dan L, di sini ada L tambah Mg2Pb, di sini ada Mg2Pb dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ini Mg2Pb itu atau intermetalik adalah senyawa intermediate dalam sistem logam-logam dengan rumus kimia yang spesifik dan digambarkan dengan garis vertikal pada diagram fasa. Ya, transformasi kongruen adalah transformasi fasa tanpa perubahan komposisi. Contohnya adalah pelelehan bahan murni dan senyawa intermetalik. Jadi kalau ini padat, titik sini titik melting dia langsung jadi leleh, titik padat gitu ya jadi langsung leleh. Sementara transformasi inkongruen adalah transformasi fasa dengan perubahan komposisi, misalnya tadi eutektik dan eutektoid ya, tadi dari L komposisinya 61, sekian dia akan jadi fasa alfa yang 18 dan fasa beta yang sekian gitu ya, dari seperti itu. Nah, jadi kita bisa menghitungnya balik lagi dengan seperti itu. Misalkan saya kasih contoh ya, karena ini ada di soal ya, di soal ujian. Jadi misalkan di titik ini, saya ngasih ini aja ya. Jadi misalnya contoh T sama dengan 300 derajat Celcius, kemudian komposisinya sama dengan 60% weight persen Pb. Oke, apa yang terjadi? Satu, pertanyaannya, ada fasa apa saja yang ada di sini, di titik ini? Ada fasa apa di sini, titik ini? Siapa yang mau jawab? Alfa dan Mg2Pb. Ya, berarti fasanya adalah fasa alfa dan Mg2Pb. Kemudian saya kasih tanya lagi ya, berapa fraksi massa alfa, berapa fraksi massa Mg2Pb? Kembali lagi kita akan tarik garis ya. Tarik garisnya adalah dari sini. Tarik garisnya adalah dari tetangga-tetangganya. Jadi tetangganya adalah Mg2Pb sampai alfa. Jadi saya akan tarik garis dari sini pada temperatur tersebut sampai sini. Iya. Oke, lebih gede lagi. Misalkan ini ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi Anda tinggal ambil titik, misalnya titiknya ini titik A, titik B, titik C gitu kan ya. Jadi Anda bisa hitung misalkan fraksi massa alfanya, karena alfanya di sini, maka adalah garis yang seberangnya. Jadi yang BC dibagi dengan AC. Oke, kalau fraksi massa PB-nya berarti IAB dibagi dengan AC. Terus Anda diukur berapa nanti akan Anda dapatkan. Sebenarnya kalau misalnya kayak di nanti yang tentang kita akan belajar tentang besi baja ya, sebenarnya nanti bisa ada juga sih rumusnya ya di buku sebenarnya, tapi banyak gitu. Jadi terserah kalian sebenarnya mau lihat rumus boleh, cuman nanti mungkin kalian butuh waktu untuk nyari mana rumusnya yang harus dilakukan atau pakai lever rule. Kalau saya sendiri saya lebih suka pakai lever rule. Oke, gitu ya.
Nah, lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah reaksi eutektoid dan peritektik. Nah, kalau di reaksi eutektik itu kan tadi adalah cairan. Kalau didinginkan dia akan jadi larutan, satu larutan dan larutan yang larutan padat 1 dan larutan padat 2. Kalau dia dipanaskan dia akan jadi cairan lagi, atau saya bisa sebut ini adalah solid solution 1 dan solid solution 2. Jadi dari liquid berubah jadi ini ya. Nah, kalau eutektoid itu adalah solid solution 1, yaitu satu adalah delta misalnya. Jadi di sini ya di titik E. Nah, ini solid solution yang 1, kalau ketika kita dinginkan itu akan jadi solid solution yang lain yang berbeda, 2 dan 3 gitu. Kan jadi solid solution 3, dan dia kalau dinaikin pun sama gitu ya. Nah, pertanyaannya, Bu, gimana taunya kita solid solution ini dan yang lain gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman material lebih ngerti ya, karena mereka punya sifat gitu, sifat yang berbeda, struktur atomnya berbeda gitu ya. Jadi kalau di padatan itu kan ada namanya polimorfisme, atau dia punya alotrop kita bilang ya. Polimorfisme itu adalah padatannya satu tapi dia punya berbagai jenis struktur kristal yang berbeda dan sifat yang berbeda. Misalnya silika itu kita kenalnya di temperatur kamar dia jadi quartz, tapi nanti kalau udah agak tinggi nanti jadi tridamite, kemudian nanti naik lagi jadi apa, saya lupa, nggak hafal gitu ya. MgO misalnya apa gitu, nanti agak temperatur tinggi terjadi periclase, masih sama-sama padat, cuman struktur-struktur kristalnya berubah gitu. Begitu pula dengan yang ini untuk yang copper and zinc. Oke, yang kedua adalah reaksi peritektik. Reaksi peritektik ini adalah reaksi dari ini ya atau epsilon. Satu solid solution yang kalau dia bercampur dengan liquid, jadi solid solution 1 ditambah dengan liquid, dia kalau didinginkan jadi solid solution 2 gitu ya. Ini di titik ini solid delta tambah L jadi epsilon. Dan kalau dipanaskan dia juga sama, solid solution 1 dan L ya. Jadi ini adalah reaksi peritektik. Nanti kita akan lihat eutektoid juga akan diperlukan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sistem baja karbon. Nah, jadi ya, sistem baja karbon. Jadi ini tulisan-tulisan ini sebenarnya ada di bagian gambar berikutnya, yaitu di sini. Jadi sebenarnya kalau kita bisa baca diagram fasa, sebenarnya kita bisa bisa membaca ini semua gitu ya. Mungkin karena saya sering banget baca diagram fasa. Oke, jadi inget ya kemarin titipan titipan dari Pak Pram, saya harus tunjukkan itu ya Pak Pram, contoh kerjaannya mahasiswa ya? Iya nggak sih? Bentar. Saya sambil cari dulu website-nya. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi oke, siapa ya? Tadi ya Pak Pram, saya cari dulu ininya ya, filenya Pak. Ya, jadi sebelum kita lanjut, jadi diagram fasa ini ya, kita bisa gambar di mana saja ya. Jadi kita bisa gambar, sebenarnya kita bisa ambil kalau dulu waktu saya masih S3 saya punya ada namanya atlas atau map tentang diagram fasa ini gitu. Tapi ini juga bisa dibuat melalui software. Di antaranya softwarenya misalnya Vexage, yaitu untuk memang termodinamika untuk mineral dan logam. Jadi seperti HISIS tapi untuk sistem mineral dan logam gitu. Jadi kalau misalkan di HISIS kita bisa bikin diagram fasa etanol air ya. Kalau di kalau misalnya di sana kita bisa, kalau misalkan di Vexage kita bisa pakai untuk sistem logam. Oke, ntar saya cek dulu satu. Oke, nah sekarang kita sama-sama lihat dulu.
Ini adalah gambarnya ya. Oke, saya gedein lagi deh. Oke. Nah, jadi ini adalah diagram fasa dari besi karbon. Besi karbon, jadi FeC. Nah, di sistem besi karbon, karbon itu masih ingat sebagai apa coba dia? Di bagian materi cacat. Interstitial atau substitusional? Siapa? Ada yang masih ingat? Masa mau saya panggil? Nggak enak ya kalau kita lagi nggak konsen gitu terus dipanggil gitu ya. Coba siapa ya dulu yang mau biar nggak sacrifice teman-teman yang nggak merhatiin. Siapa yang mau jawab? Kalau kalau karbon itu dia termasuk apa? Interstitial atau substitutional solution? Interstisial bukan, Bu? Ya, betul ya. Apa tuh interstitial? Itu atom solut yang menempati ruang kosong di antara atom-atom solvennya, Bu. Iya ya, Risa ya. Jadi dia nempatin dikit-dikitnya. Kira-kira dia bisa banyak atau enggak? Bisa sih sebenarnya ya. Nah, cuman sebenarnya kalau misalkan di sini di besi baja kita kan sebenarnya karbonnya nggak banyak ya. Karbonnya memang nggak banyak. Jadi diagram fasanya ini dibatasi sampai senyawa intermediate-nya. Nah, di sistem besi karbon kita punya senyawa intermediate. Senyawa intermediate-nya itu adalah di saat 6,7 weight percent karbon. Ini namanya adalah Fe3C. Ya, nah ini disebutnya adalah cementite atau cemented. Ya, di cemented ini adalah senyawa Fe3C, dia bersifat rapuh, keras dan kuat, tapi dia sangat rapuh atau sangat very very brittle gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat sementara kalau yang di sini, jadi di ujung sini adalah pure Fe itu atau mungkin di temperatur rendah. Nah, kalau untuk Fe sendiri di sebelah sini dari temperatur rendah ya 400 derajat sampai 902 derajat. Ini ada gambarnya ya, ada tulisannya ya. Biasanya kalau di titik ini dia dituliskan berapa temperaturnya. Ini adalah di sini ada kecil banget tipis di sini ada namanya fasa alfa. Nah, ini ada tulisan alfa ferrite ya atau alfa ferrite. Nah, alfa ferrite ini sifatnya adalah daktil, lunak, relatif lunak, bisa mudah dibentuk dan daktil. Nah, jadi kita punya dua garis ya, gitu untuk di bagian bawah sini, dimana kalau dia tidak ada karbon sama sekali atau pure Fe dia bersifat daktil, sementara saat di 6,7% C cemented dia bersifat keras dan rapuh. Nah, sehingga kita bisa dapat sense awal nih ya. 1, semakin tinggi komposisi karbon maka kekerasan dan kekuatan dari besi baja tersebut dia akan semakin kuat dan keras gitu ya. Tapi trade off-nya atau timbal baliknya adalah keulatannya pasti akan menurun. Jadi semakin ke kanan atau semakin komposisi C-nya meningkat, maka dia akan semakin rapuh gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk alpha ferrite, nah ini sampai 912. Kemudian di sini daerah sini adalah fasa gamma atau austenite kita bilang ya. Jadi ini adalah fasa austenite. Gamma austenite ini dia bersifat hanya stabil pada temperatur tinggi. Jadi temperatur ini sekitar berapa tuh ya? 727 sampai 1300-an itu dia masih dalam hanya ada di fasa tersebut. Jadi dia tidak stabil. Sehingga kalau misalkan kita dinginkan, maka dia akan berubah jadi ferrite dan atau cemented ya, tergantung dari saat kita dinginkan nanti gitu.
Ini austenite ini sangat penting dalam pemrosesan baja karena seperti proses annealing atau proses normalizing ya, yang sebelumnya kita ingat kemarin kalau dia dinormalize jadi balik lagi semula, itu biasanya mengangkat sampai deket-deket temperatur austenite-nya. Ini padat ya, semuanya padat ya, solid-solidnya masih padat, cuman dia lebih stabil di temperatur tinggi. Kemudian di sini kita bisa lihat gambar yang lebih kecil, ada delta, ada apalagi ya, daerah sini nggak kelihatan, sampai ada titik lelehnya adalah 1538 untuk besi murni gitu. Sementara yang bagian dari sini adalah cairannya gitu. Saya cerita sedikit, jadi biasanya nanti kemarin angkatan kalian belum ada yang ikut kuliah saya ya kuliah pilihan yang dasar metalurgi ya, karena kayaknya waktunya mepet atau mungkin bentrok dengan labtek kayaknya waktu itu dicek oleh TU-nya, dikirain nggak ada labtek, ternyata ada labtek, jadi memang nggak ada yang ngambil kayaknya ya. Tapi di situ saya cerita tentang bedanya antara besi sama baja gitu. Jadi kalau misalkan besi dari zaman dulu yang seperti Iron Age gitu ya, zaman Iron Age, zaman besi, itu sebenarnya yang dibuat adalah daerah sini, daerah yang dia lebih dekat ke cemented, daerah sini gitu ya. Di sini ini adalah dimana kalau cara membuatnya, daerah sini itu adalah kita punya biji besi ditambah dengan kokas atau karbon atau apa ya, bisa dari arang, bisa dari kokas, dari batu bara. Nah, sehingga akhirnya Fe yang terbentuk itu mengandung C-nya juga di situ. Jadi ada karbonnya. Dan karbonnya itu sekitar 3,5 sampai 5% karbon. Jadi dia di daerah sini. Di 3,5 sampai 5% karbon daerah sini, sehingga dia membentuk fasanya ada cementednya lumayan relatif besar gitu. Nah, kalau misalkan kita keluar dari biji besi, misalkan dari smelternya aja, misalnya di Krakatau POSCO itu dari blast furnace-nya dengan persentase C 3,5% C atau sampai 5% C, maka sifatnya adalah keras, rapuh, dan daktilitasnya rendah sekali. Jadi dia sulit untuk dibentuk, sulit untuk di-roll gitu ya. Kan biasanya satu gelondongan besar itu kita roll, kita tekan roll, ntar jadi sheet, jadi tipis-tipis, itu nggak bisa. Pasti itu retak, patah gitu. Nah, sehingga untuk membuat yang lebih baik propertinya adalah menjadi baja. Nah, jadi kita sebutnya iron making. Iron making itu dia temperaturnya sekitar 1300-an, karena di daerah sini itu dia ini iron making, karena dia udah leleh gitu. Jadi dia di atas temperatur lelehannya gitu, 1300-an. Nanti abis itu kita baru kemudian kita lakukan namanya kita oksidasi karbonnya. Karbonnya itu direduksi, jadi tergantung ada dari 0,5 sampai 1% karbon. Ini disebutnya adalah steel making atau pembuatan baja. Jadi di pembuatan baja itu dia mengubah dari sini ke sini sampai daerah sini, sampai fasa austenite. Jadi sekitar 0,76 daerah sini gitu. Jadi itu dan temperaturnya dia harus lebih tinggi dari sini, karena sini udah padat ya 1300-an, maka temperaturnya adalah sekitar 1600-an. Gitu ya, sekitar 1600-an untuk membuat baja. Nanti bajanya kita injeksikan oksigen murni dengan kecepatan tinggi gitu ya. Dia bersifat sebagai mengaduk di lelehan logam. Kemudian nanti dia akan C-nya akan teroksidasi jadi gas CO. Kemudian tapi nggak boleh terlalu lama, cuma 15 menit sampai 20 menit, karena nanti Fe-nya teroksidasi juga gitu ya. Dari situ jadi dia akan jadi baja gitu. Jadi makanya bedanya antara kalau ini daerah sini disebutnya iron making, itu kita sebutnya cast iron atau besi tuang ya, atau besi tuang. Kenapa besi tuang? Karena dia mungkin bisa dipakai kalau dia langsung dituang, misalkan langsung jadi panci gitu ya, atau langsung jadi
keris gitu ya, langsung dituang kan, dia cuman nggak bisa dibengkokin lagi, mungkin bisa dikuatkan dengan cara ditempa ya, diketok-ketok gitu ya, ditempa, atau mungkin langsung dituang jadi engine block misalnya, jadi bentuknya tuang tapi nggak bisa di roll, nggak bisa dibengkokkan gitu ya. Sementara kalau baja itu bisa kita buat plastic deformation. Jadi kalau seperti misalnya dari gelondongan besar kita roll namanya, jadi sheet, jadi lempengan baja ntar kita potong terus kita buat jadi pipa, nah misalnya, atau mungkin dari billet kayak potongan bolok panjang itu ditarik, di drawing jadi kabel, nanti kabelnya bisa jadi kabel bawah laut, jadi kabel tembaga, kabel jembatan misalnya ya, itu bisa seperti itu. Jadi ini masih bisa untuk plastic deformation, kalau yang ini udah sulit sekali karena udah bentuknya keras gitu. Nah jadi saya jadi banyak mana-mana ya, saya hapus lagi aja deh ininya. Jadi kalau kita lihat, jadi itu ya yang bisa terjadi, cara membacanya sama. Cara membacanya adalah lihat masing-masing angka. Biasanya untuk di titik-titik penting kita akan dapat contoh-contohnya. Misalnya di sini ada kelarutan dari alpha ferrit. Alpha ferrit itu kelarutannya adalah 0,022% pada temperatur 727 gitu. Kalau batas kelarutan atau misalkan di sini yang ada menarik, di sini ada namanya titik eutectoid di sini. Ya, titik eutectoid antara gamma kalau didinginkan dia berubah jadi alfa ditambah Fe3C. Jadi ini ada namanya titik eutectoid. Gamma dan tambah atau alfa ditambah Fe3C, kalau kita naikkan dia juga akan jadi austenite. Jadi itu ada satu yang disebut dengan titik eutectoid, gitu ya. Oke, coba kita lihat grafiknya, gambarnya di sini ya, titiknya. Nah, jadi besi murni itu adalah polimorfik ya, di mana dia di temperatur, ini ada catatannya ya, sama yang tadi dijelaskan. Dia adalah temperaturnya pertama adalah alpha ferrit, strukturnya adalah BCC. Makanya di room temperatur biasanya besi disebutnya BCC. Dia akan berubah jadi FCC kalau dia berubah jadi gamma austenite. Nah, tapi gamma austenite ini adanya di temperatur relatif tinggi ya, di sekitar 727 kalau pada persentase 0,76 misalnya. Kemudian titik lelehnya adalah 1538 derajat Celcius. Nah, kemudian yang sebelah kanan tadi ada senyawa intermetalik, besi karbon Fe3C cemented, yaitu pada 6,7% berat C, dan dia bersifat metastabil. Dia metastabil itu apa artinya? Jadi si Fe3C itu nanti kalau kita lihat lagi, itu tuh bisa berubah lagi jadi Fe alpha ditambah C. Nanti kita lihat di bagian besi tuang ya, di bagian besi tuang atau cast iron. Nih ya, dia sangat keras dan rapuh, dan dia meningkatkan kekuatan baja, sehingga semakin tinggi persentase karbon di dalam besinya, maka dia juga akan tinggi juga tensile strength-nya gitu ya, tinggi juga yield strength-nya. Kemudian tapi ductility-nya, percent elongation-nya akan turun, dan gitu toughness-nya juga turun gitu ya. Jadi minimal kalian ada lah. Kalau kekekarannya gimana? Kalau modulus elastisitasnya berubah nggak? Sebenarnya nggak terlalu berubah ya, rata-rata relatif mirip-mirip aja sebenarnya. Mungkin ada perubahan tapi dikit, nggak berpengaruh. Oke, nah besi baja dan besi cor termasuk dalam diagram ini. Jadi besi tuang atau besi cor. Saya nyebutnya besi tuang, tapi kadang-kadang kita sebutnya besi cor juga ya. Jadi besi baja ya. Jadi yang besi itu sebenarnya adalah pure Fe, baja itu adalah steel, dan besi cor adalah cast iron. Nah, di sini kita bisa lihat berapa persen kelarutan karbon, yaitu maksimalnya 0,022 weight persen berat pada 727 ferrite, atau 2,14
persen berat pada austenite. Nah, jadi di sini kalau kita lihat maksimal kelarutannya, lihat di titik ini. Nah, ini adalah maksimal kelarutannya gitu ya. Bisa seperti itu. Balik lagi ke sini, kemudian ada eutectic di ujung, di tengah tadi, antara Fe dan Fe3C, di mana L kalau didinginkan jadi gamma tambah Fe3C, tapi ini jarang kita lihat ya. Dan kemudian yang kedua adalah eutectoid, eutectoid alpha ditambah Fe3C, dan ini yang kita bakal sering lihat, yaitu penting dalam heat treatment baja. Oke, jadi ini ya, jadi perkembangan struktur mikro itu tergantung dari konsentrasi karbon dan heat treatmentnya. Jadi di sini kita bisa lihat, salah. Oh, ini sebelumnya ini dulu ya. Oke. Jadi ini diagram fasanya, ini bakal sering kita pakai berikutnya dalam minggu depan, juga untuk transformasi fasa, untuk aplikasi pemeriksaan logam, karena titik ini yang penting. Titik ini biasanya yang penting adalah titik eutectoid. Jadi biasanya untuk kita mau heat treatment, kita naikin lagi temperaturnya sampai daerah austenite, baru kita mungkin dinginkan dengan manuver-manuver kira-kira laginya pendinginannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan sebelum ke yang slide 15, slide 14 dulu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita mengklasifikasikan mengklasifikasikan struktur mikro baja, maka kita biasanya klasifikasikan dari titik eutectoidnya. Oke, kalian hafalkan ya titik eutectoid. Jadi di mana ya? Sini tuh. Jadi di titik eutectoid itu eutectoid itu pada konsentrasinya, persentase C-nya adalah 0,76 weight percent karbon, dan pada temperatur 727. Kadang dipakai lagi nanti. Nah, pertama kita bisa lihat ini adalah titik eutectoid, titik O. Kalian bisa perhatikan ya, yang lebih rendah konsentrasinya, kalau konsentrasi C-nya lebih rendah daripada konsentrasi di titik eutectoid atau kurang dari 0,76% weight karbon, maka bajanya disebut hypoeutectoid. Hypo lebih kecil atau lebih rendah, dan eutectoid adalah titik eutectoid. Gitu ya. Seperti apa mikrostrukturnya, kita bisa juga perhatikan dari perkirakan juga dari struktur mikro yang ada. Fasa austenite gamma itu fasa cair atau fasa padat ya? Fasa gamma ini padat ya. Nah, jadi karena dia padat, ini gambarnya dia gamma-gamma kayak gini, kemudian dibatasi sama diagram fasa, sama grain boundary, ya kan? Nah, terus kita turunkan dari titik C ke titik D. Di titik D ini akan ada dua fasa. Nah, dua fasanya ada apa? Lihat ke kanan dan lihat ke kiri. Yang sini ke kanannya saya adalah masih ada gamma, sementara lihat ke kiri saya, di sini ada fasa baru, yaitu fasa alfa. Fasa alfanya itu juga sama, yang dia keluar lewat jenuh ya. Namun keluar lewat jenuhnya ini biasanya terjadi di batas butir atau di grain boundary, sehingga alfanya akan muncul di batas-batas butir sini, di butir-butir sini, di batas butirnya yang warna oranye ini ya. Nah, gitu. Seperti biasa dengan yang tadi, dengan lever rule, kalian bisa menghitung berapa persen alfa, berapa persen gamma di titik D. Kemudian kita dinginkan seperti ini lagi sampai titik perlahan sampai titik E sebelah sini.
ya. Di sebelah sini kalian bisa lihat bahwa A-nya growing ya, atau dia tumbuh. Jadi dia tumbuh sepanjang, alfanya tumbuh sepanjang batas butir. Sepanjang batas butir. Kemudian di sini ya, ini adalah batas butirnya. Sehingga di batas butirnya sekarang lebih banyak area alfa. Nah, di titik ini sebelum dari garis eutektoid, maka kita ingat bahwa eutektoid itu adalah gamma. Kalau dia didinginkan, dia berubah jadi alfa dan Fe3C kan ya. Nah, gitu. Fe3C. Jadi ini austenite itu kalau dia didinginkan, dia berubah jadi eutektoid nih. Jadi berubah jadi eutektoid structure. Jadi alpha ferrit ditambah cementite. Gitu. Kalau dinaikkan juga sama gitu. Sehingga sisa-sisa austenite yang ini dia berubah jadi eutektoid gitu. Nah, nggak tahu ini disebutnya struktur eutektoid ini disebutnya adalah struktur perlite. Mungkin katanya berkilau-kilau seperti mutiara, saya juga nggak tahu ya. Katanya sih begitu ya kalau kata Bu Isdi. Jadi sehingga di sini terjadi transformasi fasa dari austenite menjadi perlite gitu ya. Nah, di sini artinya semua dari gamanya tadi berubah jadi eutektoid. Eutektoidnya ada alfa dan ada eutektoid Fe3C, atau eutektoid ini disebut dengan perlite gitu. Jadi kalau ditanya apakah fasa yang terbentuk, fasa kayaknya saya masukin ujian juga ya, masukin tugasnya juga hari ini. Jadi fasa yang terbentuk adalah satu, fasa alfa yang udah terbentuk duluan. Fasa alfanya itu dia terbentuk sebelum titik eutektoid. Jadi disebutnya adalah pro-eutektoid alfa. Jadi satu, fasanya adalah pro-eutektoid alfa. Oke. Nah, yang kedua adalah kita sebut fasanya adalah fasa eutektoid, atau kita biasanya sebut dengan nama perlite. Di mana perlite itu terdiri dari alfa eutektoid dan terdiri dari beta eutektoid. Mirip ya sama yang eutektoid. Mirip sama yang eutektik tadi ya, relatif mirip. Bedanya yang tadi eutektik, yang ini eutektoid gitu. Bentuknya jadi ada sih gambarnya kalau lebih jelas di buku. Nah, kalau misalkan dia di tengah, itu namanya jadi baja eutektoid. Kalau yang ini kalau di tengah ya, yang gambar ini dia digambar di tengah. Ini gambar eutektoid di mana full dari gamma itu berubah semua jadi alfa ditambah Fe3C, atau di mana austenite berubah jadi perlite. Jadi bentuknya garis-garis ini juga seperti ini. Ya, dengan demikian kalian juga bisa memperkirakan kalau misalnya bagaimana dengan yang sebelah sini yang lebih besar dari komposisi eutektoid, namanya adalah hipereutektoid. Nah, gitu. Kalau di sini sama juga, karena di sebelah sini garisnya adalah ujung sebelah kanan saya ya, itu adalah Fe3C. Maka yang akan jenuh duluan, yang akan keluar duluan adalah Fe3C dulu. Nah, kemudian nanti Fe3C-nya ada di batas-batas butir, dan ada juga eutektoid. Jadi fasa yang terbentuk di sini adalah satu, kita sebut adalah Fe3C, tapi Fe3C terbentuk sebelum titik eutektoid. Jadi disebut adalah pro-eutektoid. Oke. Nomor 2 adalah fasa dari itunya ya, perlite-nya tadi. Oke, ini jawaban saya nomor ujian nomor tugas nomor 3 kayaknya ya. Tapi biasanya kalau banyak tugas nanti kita tetap masukkan ke penilaian. Biasanya
berapa ya Pak Pram? Pokoknya biasanya tugas dan kuis itu bisa sampai 30% ya. Kayaknya 35% UT. Kayaknya nggak sih 30% UTS, 35% UAS, tambah 30% tugas dan kuis. Jadi silakan dikerjakan sebaik-baiknya biar nilainya sempurna. Lumayan akan mendongkrak nilai kalian nanti ya. Oke, saya lanjutkan. Masih banyak ya? Oh ya. Oke, nah jadi dengan cara yang sama kita bisa menghitung persentase ya. Jadi misalkan kita bisa lihat di sini sebenarnya ini tadi penjelasan dari yang gambar-gambar tadi, lebih jelasnya lagi ditulis di sini. Jadi untuk equilibrium cooling atau apa namanya, dia pada saat 0,76% berat di sini ya, equilibrium cooling pada saat dia titik eutectic. Ingat angka 0,76 itu angka sakti ya, karena dia di titik eutectoid, ini dia akan menjadi perlit. Nah ini nih ya, kita gedekan gitu ya. Nah ini perlit itu adalah lamela atau lapisan alfa dan Fe3C dengan perbandingan tebal alfanya adalah 8 dan Fs3C-nya adalah 1. Kenapa ini kayak gini? Ini dari hasil pengamatan mikrostruktur gitu ya. Kemudian apabila komposisinya adalah kurang dari 0,76% berat, maka baja yang terbentuk adalah baja hipoeutectoid, di mana fasa yang terjadi yang ada adalah proeutectoid ferrit, dan di batas butir ya, di batas butirnya tadi ditambah dengan butir-butir perlit atau perlite grains gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia lebih tinggi dari 0,76% berat adalah baja hipoeutectoid dan proeutectoid cemented di batas butir dengan batas butiran perlit. Kemudian fraksi perlit dalam baja hipoeutectoid. Nah ini sebenarnya kita bisa ini sebenarnya berbasis dari inverse rule-nya tadi ya. Coba kalau saya copy ke sini, kita copy sedikit terus pindahin ke sini lah ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat sih ingin tahu berapa perlit dalam baja hipoeutectoid gitu ya. Jadi misalnya saya gambarin dulu, misalnya kalau hipoeutectoid anggaplah daerah sini ya, antara 0 sampai 0,76. Oh ini garisnya udah ada ya. Misalkan daerah sini ya, misalkan daerah sini nih. Kok hilang? Nah, misalnya ini hipoeutectoid ya, garisnya di sebelah sini. Mungkin agak kecil sih ya, saya tebelin deh. Misalkan ya, garisnya di sini, hipoeutectoid. Kalau Anda hipoeutectoid ingin tahu berapa fraksi perlit dalam baja hipoeutectoid gitu ya. Artinya ini adalah berapa fraksi perlit, berarti kan perlitnya di titik ini, di titik 0,76. Berarti adalah yang seberangnya di sini. Yang seberang, garis seberang, di mana garis seberangnya itu adalah C-nya dikurangi 0,022, di mana 0,022 ini adalah si fraksi alfa ya, fraksi alfanya dibagi dengan garis dari dari perlit sampai dari 0,76 sampai titik kelarutan alfa. Jadi dari 0,76 dikurangi dengan maksimal kelarutan alfa yaitu 0,022. Jadi sama aja, mau pakai rumus boleh, mau pakai lever rule juga sama aja. Asal kalau kita cermat, kita juga mendapatkan hasil yang sama gitu. Ya, kalau ingin tahu berapa fraksi alfa proeutectoidnya, berarti
dibalik aja ya. Berarti yang fraksi dari 0,76 dikurangi dengan C0 dibagi dengan 0,76 dikurangi dengan 0,022. Jadi ini gitu. Tapi kalau misalkan Bu saya males lah, nggak mau lihat-lihat ini, mau pakai rumus aja ya boleh aja, asal nanti pakai rumusnya jangan salah gitu ya. Nah, yang kedua misalnya kita di daerah sini, di daerah hipereutectoid, tekan ya, di daerah hipereutectoid yang warna biru ini. Nah kalau gitu berarti kalau kayak gini ya, berarti fraksi perlit dalam baja hipereutectoidnya, fraksi perlit, berarti ini hiper ya. Nah kalau yang hiper berarti Anda lihatnya harus sampai ujung sana, ujung 6,7 yang sebelah sini. Jadi titiknya di sini adalah 0,76 yang titik eutectoid. Kemudian yang ujung tetangga paling ujungnya adalah si garis si cemented ini gitu. Jadi kalau ditanya kamu berapa fraksi perlitnya, berarti kan di sini perlit ya, di titik perlit di sini, berarti kamu berapa fraksi perlitnya, berarti kamu harus tahu garis yang panjang ini dari cemented sampai si garisnya dia. Jadi misalnya berarti 6,7 dikurangi dengan C-nya dibagi dengan panjang dari cemented sampai perlit. Karena kan kalau di hipereutectoid adanya cemented sama proeutectoid cemented sama perlit ya. Jadi ada 6,7 dikurangi 0,76. Jadi sama ini gitu. Begitu juga dengan Begitu juga dengan fraksi proeutectoid ya. Di sini juga sama Fe3C, jadi kebalikannya. Karena yang ditanya adalah Fe3C, maka kita ambil garis yang sebelah sini, dari itu C dikurangi 0,76 ini dibagi dengan C 6,7 dikurangi 0,76 itu panjangnya. Sama sebenarnya mau dipakai yang mana. Nah, ini yang lebih penting lagi, kadang-kadang suka ditanya, berapakah fraksi ferit pada total baja hipoeutectoid? Berarti ini dari ujung. Kalau misalkan total, ferit total pada hipoeutectoid, karena di hipoeutectoid itu ada ferit yang di proeutectoid dan ada yang di eutectoid structure, maka ini adalah rumusnya. Jadi dari ujung ke ujung. Begitu juga dengan fraksi cemented juga sama gitu ya. Jadi nanti kalau ketika kalian menghitung boleh pakai rumus, boleh juga pakai ini gitu ya, pakai Lefevre rule. Oke, nah jadi ini ada contoh-contoh latihan, nanti bisa kalian kerjakan ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini yang tadi itu adalah pendinginan equilibrium. Jadi kalau kalian tahu ya, kalau kalian lihat, maka pendingin yang tadi yang kita ceritakan itu adalah pendinginan kesetimbangan. Artinya pendinginannya harus sangat lambat gitu ya. Misalkan tadi kita masukin ke dalam furnace, kemudian apinya dimatikan tapi furnace-nya masih ditutup, terus dibiarin lama gitu ya, mungkin baru berapa jam atau sampai besok baru mungkin temperaturnya ke temperatur ruang. Nah itu adalah pendinginan equilibrium, artinya pendinginan yang sangat lambat ya. Sementara yang dipraktekkan adalah pendinginan non equilibrium akibat pendinginan adalah non equilibrium, sehingga nanti akan ada perubahan dan transformasi fasa temperatur yang berbeda, dan nanti ada fasa-fasa yang tidak tergambar di diagram fasa. Oh ya, sebelum saya lanjut ke sini, saya mau mungkin jelaskan balik lagi sebentar ya ke atas, karena ada di soal tugas. Bentar. Jadi misalnya gambar yang ini ya, gitu. Misalnya gimana kita tahu temperaturnya, gimana kita tahu dia cair, gimana kita tahu dia strukturnya gini, gitu kan, dia temperaturnya tinggi misalnya ya. Gimana coba caranya? Jadi caranya biasanya kalau lagi di
eksperimennya. Jadi caranya adalah kita cari eksperimen. Ini biasanya dulu saya juga beberapa kali mengerjakan ini gitu ya. Jadi ini biasanya kita buat paduannya, kemudian kita masukkan ke temperatur tinggi gitu ya, temperaturnya tersebut, kemudian didiamkan lama, terus udah gitu nanti di quenching. Coba mungkin saya saya mungkin sebentar, saya mungkin bisa share ini. Saya bisa share lagi yang kebetulan di ITB itu ada rekan saya ya di prodi metalurgi. Bentar, yang mana ya? Ini ya. Dokumen substansi. Mana ya? Bentar. Nah, ini. Jadi saya mungkin jelasin, ini kebetulan kita masukkan riset ITB untuk pembuatan nikel. Sebenarnya saya anggota aja ya, yang leadernya dari Pak Taufik. Nah, jadi caranya biasanya gini, jadi kita masukkan sampel di sini caranya. Jadi misalkan tadi mau alloy apa gitu ya, saya pengen tahu apa namanya fasanya dia di temperatur tersebut gitu. Jadi kita masukkan bahan-bahannya, bisa alloy, bisa mungkin misalkan kalau tentang oksida, keramik ya, kita campurkan sepresisi mungkin, kemudian kita harus pastikan bahwa itu terhomogenisasi ya, karena dia padatan. Kemudian kita masukkan ke biasanya kita buat jadi pellet atau jadi powder atau bagaimanapun ya, masukin ke suatu tempat, ada sampelnya di sini. Kemudian kita bawa ke temperatur temperatur tinggi gitu ya, temperatur tinggi di sini. Misalkan kemudian di sini adalah namanya vertical tube furnace dengan heating element, dan di sini menjamin bahwa temperatur di sini itu harus seragam gitu, nggak boleh ada perbedaan temperatur gitu. Kemudian di sini tambahkan thermocouple. Kalau kalian tahu thermocouple itu yang dia warnanya putih gitu ya. Di dalamnya ada thermocouple-nya, di luarnya ada keramiknya, B-type thermocouple, nanti dia dibaca untuk lihat temperaturnya. Kemudian kita tunggu lama, jadi equilibrium itu kan lama ya, jadi mungkin ada yang kadang-kadang 12 jam, kadang-kadang 24 jam, terus ditambah dengan gas argon biar lebih ada medianya ya, dia benar-benar inert gitu ya, udah sama sekali nggak boleh ada oksigen di situ. Nah kemudian selanjutnya itu adalah kalau kita yakin itu adalah udah sudah benar-benar udah oke, dia udah seimbang, kemudian kita jatuhkan. Jadi kayak gini, dia dijatuhkan ke bawah, tung gitu ya. Nah di sini biasanya medianya itu langsung pasir, kemudian langsung masuk. Jadi misalnya temperaturnya 800 derajat, terus kita jatuhkan di bawah itu, buka bawahnya, terus di bawahnya jadi pasir gitu ya. Nah pasir, kemudian maka si fasanya itu dia belum sempat ngedingin. Jadi kan kalau dingin harusnya dia berubah fasa ya. Jadi dia belum sempat dingin, tapi dia langsung cek gitu, dia langsung berubah jadi dingin gitu. Jadi langsung berubah dingin, sementara fasanya masih belum sempat bergerak. Ya, jadi sehingga kita bisa lihat fasanya dia pada saat temperatur itu gitu. Ini hubungannya nanti sama dengan tugas kalian ya. Kalau kalian lihat di buku di tugas nomor berapa tuh? Nomor berapa ya tadi ya? Nomor 2 kalau nggak salah. Jadi misalkan ini tadi ya nomor 2. Sebuah paduan 60% PB dan 40% Mg itu didinginkan, kok ada isnya, didinginkan cepat atau quench. Jadi namanya quenching atau didinginkan cepat ke temperatur ruang dari temperatur tinggi, sehingga mikrostruktur pada temperatur tinggi tersebut dapat diawetkan atau di-preserve. Jadi kita bisa lihat mikrostruktur di temperatur 800 derajat itu langsung turun ke bawah karena belum sempat si molekulnya dia gerak-gerak gitu ya.
Nah, jadi maka kemudian di sini tulisan mikrostruktur yang terbentuk adalah fasa alfa dan Mg2Pb dengan fraksi massa sekian, tentukan temperatur paduan sebelum didinginkan cepat. Nah, jadi berarti mikrostruktur yang terbentuk ketika kita lihat di setelah kena pasir itu adalah mikrostruktur pada temperatur tersebut gitu, karena dia belum sempat gerak karena kita dinginkan cepat. Itu ya cara mengukurnya. Jadi kebayang untuk bikin diagram fasa itu mereka melakukan pengukuran banyak banget, baru setelah gitu kemudian di smooth oleh pemodelan. Oke, itu ya tentang cara mengukurnya. Jadi diagram fasa itu memang cara mengukurnya seperti itu. Oke, mana tadi? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi itu ya guys. Nanti minggu depan kita akan masuk ke transformasi fasa kayaknya, cukup transformasi fasa dan temperatur kamar terhadap jadi kita akan lihat ada beberapa fasa yang dia non equilibrium dan tidak tergambar pada diagram fasa. Kita akan lihat misalnya selain tadi ferrit ya, atau ada perlit tadi, ada ntar kita akan dengarkan ada perlit kasar, perlit halus, austenit, ada juga namanya martensit dan ada juga bainit. Itu dia tidak ada di diagram fasa. Nah, bagaimana dengan unsur pemadu yang lain? Unsur pemadu yang lain itu kan yang tadi kita bicarakan itu strict khusus untuk besi dan karbon ya, besi karbon saja. Sementara kita tahu bahwa steel itu kan ada, misalkan ada 316 ya, SF316 itu pakai nikel krom gitu kan, ada pakai molybdenum, ada vanadium dan sebagainya. Maka nanti ini mempengaruhi, selain untuk mempengaruhi kekuatan, dia penambahan unsur pemadu lain itu akan mengubah temperatur dan komposisi eutektoid ya, serta perbandingan fraksi perlit dan fasa proeutektoidnya. Jadi misalnya ini ada yang bawah ini adalah konsentrasi alloying element. Kalau kita tambahkan titanium, maka eutektoid temperaturnya akan meningkat gitu ya, sampai 1200. Sementara yang tadi kan 727 ya. Kalau yang tadi kan kalau Fe3C, Fe sama C itu kan dia temperatur eutektoidnya 727, kemudian konsentrasinya 0,76% berat C gitu kan ya. Nah, kalau misalkan alloynya berubah, dia kalau ditambah wolfram misalnya, ditambah tungsten dia naik juga. Kalau tambah krom seperti ini, kalau tambah nikel dia menurunkan eutektoid temperatur. Gimana kalau barang-barangnya ya mungkin ada optimasi dari seperti itunya ya. Begitu juga dengan komposisi eutektoid komposisinya juga akan berubah. Kalau tadi untuk Fe dan C itu adalah 0,76, sementara kalau dengan penambahan nikel dia akan menurunkan konsentrasi gitu ya, menurunkan konsentrasi C eutektoid. Titanium juga sama. Jadi teman-teman kita yang di material itu atau di bagian alloy design itu mereka punya resep yang cukup banyak, punya database yang cukup banyak. Ya cukup banyak lah dipakai untuk membuat seperti itu ya, untuk membuat berapa komposisinya gitu ya, misalnya berapa komposisinya, berapa macam-macamnya gitu. Oke, baik, kita lihat lagi. Nah, tadi. Nah, kemudian ini ada soal. Ini kayaknya soalnya saya jadikan ini ya, saya jadikan tugas. Jadi nggak usah kita bahas. Kalian coba dulu ya ngerjain latihan. Ini juga mirip dengan ini makan ini udah dikerjain, ini udah, yang ini juga misalkan ini kayaknya bukan masuk ya. Misalnya atau nggak ada sampel paduan PB didinginkan dari 400 ke 600 ke 450 gitu ya. Bentuknya adalah PB dan mikrokonstituen eutektik. Jika fraksi massa eutektiknya adalah 0,8, tentukan dengan komposisinya gitu. Jadi kita harus hitung dulu berapa komposisi eutektik.
Jadi kemudian berapa komposisi saat Mg2Pb juga itu berapa biasanya ya. Jadi kemudian kita bisa hitung berapa fraksi massa eutektiknya. Ini silakan kalian coba ya latihan sendiri, nggak usah kita bahas dulu. Kecuali memang banyak yang nggak ngerjain gitu. Saya akan usahakan juga kita coba, biasanya yang kurang itu adalah feedback tugas ya, dari tugas mahasiswa tuh kurang feedback biasanya. Kita usahakan biar bisa dicek oleh asisten atau dicek oleh saya secara random atau dari Pak Pram secara random, terus biar kita bisa ngasih feedback ke mahasiswa sebelum ujian. Jadi minimal kalian tahu kira-kira harusnya kayak gimana atau misalkan kurangnya seperti apa. Oke, terus misalnya ini contoh juga ya, ini contoh bisa jadi kadang-kadang sering banget jadi contoh ujian gitu ya. Misalkan dia punya 0,45% karbon, beratnya adalah sekian, kemudian didinginkan sampai kurang dari 727, jadi didinginkan dari sini ke sini gitu. Kemudian kalau gambar ini kalau 0,45 ini hipereutektoid atau hipoeutektoid ya? Hipoeutektoid ya, oke betul. Nah kemudian ini ada berapa kilogram total ferrit dan sementit yang terbentuk, berapa kilogram perlit dan proeutektoid yang terbentuk, berapa apa saja mikrokonstituennya. Ini sebenarnya bisa ya doable sebenarnya, nggak ribet-ribet kayak apa ya persamaan diferensial or something gitu ya. Cuman apa namanya, Anda bisa lihat di buku Kalister atau di handout, harus tahu tempatnya di mana, dan biasanya nanti constraint-nya adalah waktu ya. Waktu biasanya mungkin 5 soal untuk 100 menit, jadi kita perlu latihan juga gitu. Oke, kalau sudah mungkin cukup dari saya untuk bab ini. Kita mungkin kita bisa, kalau ada mau pertanyaan dulu silahkan tentang diagram fasa, dan PR-nya juga sudah ada, jadi kalian bisa lihat-lihat. Walaupun saya atau kita oleh dosen sampai minggu depan, tapi jangan, sebenarnya kalau bisa sih jangan ya, jangan mepet gitu. Mungkin mumpung masih ingat, kalian mungkin bisa kerjakan. Oke, kalau enggak saya mungkin sesuai dengan pesan Pak Pram, saya mau share ini ya, Faxage. Nah, jadi karena saya nggak punya Faxage-nya lagi dipakai sama mahasiswa, jadi ini Faxage tuh kalian ini ya, jadi dia adalah softwarenya seperti HiSys, dan ITB punya ya, kayaknya mungkin metalurgi punya, tapi ITB juga punya juga. Yang pegang saya sama Pak Walmiki. Jadi kalau misalkan kalian nanti TA butuh atau apa, boleh silakan, nanti kita bagi-bagi ininya. Jadi license-nya Pak Pram kita cuma punya 2, jadi kalau mau gantian ya bermode-modenya gitu. Ada juga sih Faxage demo dan education-nya. Jadi di sini apa saja yang ada. Jadi ini mirip seperti HiSys. Kalian udah dikasih tahu tentang HiSys belum? Mungkin di termo sedikit gitu kali ya? Iya. Ya, oke, sedikit ya, oke. Nah ini juga sebenarnya sama. Jadi di sini ada database-nya. Jadi ini biasanya dari konsorsium dari seluruh research group gitu ya. Kalau ini research groupnya base-nya di Kanada. Jadi memang researcher gitu sampai bikin program. Jadi eksperimental datanya dioptimasi, dijadikan paper dari tahun berapa ya, 60-an, 70-an, 80-an, kemudian seiring dengan adanya software ini kemudian diintegrasikan sampai sekarang gitu ya. Nah jadi ini bahkan ada course-nya, bisa kalau kadang-kadang kalau kami untuk eksperimen kita bisa lihat. Kemudian saya sebenarnya mau kasih contohnya ini sih, bentar, saya coba geserin ke sini, bisa nggak? Oh salah ya, saya stop share yang ini, cari yang ini ya. Nah jadi di sini ada kita bisa ngitung diagram fasa, ini phase diagram, kemudian kita bisa ngitung equilib. Kalau equilib itu ingin ngitung equilibrium suatu sistem, tapi sistem yang kompleks. Misalnya di peleburan baja misalkan ada fasa lelehan logamnya, ada fasa ininya, ada fasa gasnya, ada fasa apanya, campur, terus pengen tahu
kayak gimana sih konversinya gitu ya di kesetimbangan, nah itu pakai equilipt. Nah kalau untuk untuk misalnya untuk diagram fasa saya coba cari dulu sebentar PPT-nya. Presentasi C23. Presentasi C2221. Oh ya, ini ada. Nah, ini contohnya. Saya coba buka dulu ya, contoh presentasi mahasiswa. Nih ya, jadi mahasiswa yang kemarin ini dari Saiful sama Raihan. Ini terlalu panjang. Jadi nah, begini nih kali ya. Jadi di sini nah ini jadi contohnya itu, jadi kita ngeklik untuk Factsage ini, saya ini sengaja didemokan saja ya, minimal kalian tahu gitu bahwa ada software seperti ini, dan kalau diperlukan memang nggak ada ujiannya pasti ya, karena tidak masuk. Cuman di sini minimal kalian tahu, di sini kita mengukur pakai datanya, kemudian komposisinya ini kebetulan komposisi abu. Jadi Saiful sama Raihan ini dia memprediksi apa yang terjadi pada abu biomasa ketika leleh gitu, kapan temperatur pelelehannya, jadi dari liquidus temperaturnya dihitung, kemudian nanti dia akan bergerak mengambil gambar ini gitu. Jadi kemudian mungkin saya kasih contoh hasil pekerjaannya itu misalnya ini. Jadi dari sini, dari Factsage ini kita bisa membuat diagram fasa baik pada satu temperatur maupun pada temperatur yang berbeda. Jadi misalnya ini contoh, ini karena kebetulan tentang abu ya, kita menggambarkan silika, alumina, MgO misalnya itu untuk abu batu bara. Kemudian apa sih yang terjadi? Jadi di sini kita bisa lihat gambar warna-warninya berbeda, di mana untuk satu titik komposisi ini dia berarti warna liquidusnya adalah biru kayak gini ya. Berarti ntar kita bisa lihat sebenarnya di softwarenya, oh kira-kira berarti sekitar 1900 gitu misalnya, hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalkan di daerah sini udah agak ungu, oh berarti ini sekitar 1300. Jadi kita prediksi, kemudian nanti di lapangan kita cek juga pakai namanya kita sebut edge fusion temperature, ngecek bener nggak lelehannya segitu. Jadi di mana si pemodelan ini bisa memprediksi dia ada di mana gitu. Jadi kayak ini yang data-data kotak-kotak ini adalah data-data eksperimen orang lain ya waktu itu ya, karena kita kan lagi COVID nih, nggak bisa eksperimen sendiri, jadi kita ambil data-data dari secondary, kemudian kita bandingkan dengan diagram fasa. Ini contoh ya untuk penggunaan diagram fasa. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya, karena saya udah kasih tugas. Oke, kalau mudah-mudahan cukup jelas, dan mudah-mudahan kalau sini kan ada rekamannya ya, kalian bisa lihat bukunya juga gitu, dan ada slide-nya juga satu-satu di upload. Jadi mudah-mudahan lebih bisa memberi memberi bekal yang cukup banyak buat kalian. Oke, dengan demikian cukup ya sehari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Minggu depan hari Senin itu kita akan mulai ke bab baru bernama transformasi fasa. Terima kasih semua atas perhatiannya. Selamat berakhir pekan. Kita ketemu lagi minggu depan ya.